Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sukacita pagi ini. Amin. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan pagi hari ini. Yes. Kaulah satu-satu. Yes. Sungguh
Puji nama Tuhan. Kami telah bersorak bagi nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi pembaharuan bagi kehidupan kami, kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah kami selalu terhubung dengan-Mu Bapa. Biarlah kuasa sorga hadir bersama kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang membimbing kehidupan kami. Mari kita arahkan tangan kita. Saya minta Pak Gem untuk ke depan untuk berdoa bagi anak-anak yang akan beribadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita semua kepada anak-anak kekasih kita karena kita percaya. Ya. Sebagai orang tua, firman Tuhan menyatakan bahwa anak laki-laki dan tentunya termasuk perempuan adalah milik pusaka yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka diberi kuasa kepada kita untuk memberkati anak-anak kita yang daripada Tuhan sebagai sumber berkat. Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami. Kiranya salib Kristus, tanda yang ajaib itu senantiasa atas hidup mereka dimanapun kaki mereka dilangkahkan. Karena itu kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan mengurapi mereka sesuai dengan kapasitas usia mereka, sehingga boleh mereka mengenal Tuhan sejak dini. Mereka akan mengalami pengenalan takut akan Tuhan melalui peribadatan mereka. Karena itu berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pendamping semua, sehingga kebenaran yang ditransferkan kepada anak-anak kekasih kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban, menudungi, menjaga, melindungi, membentengi anak-anak kekasih kami, sehingga mereka akan tertanam di bait Allah sampai selama-lamanya, sampai putih rambut mereka, dari generasi sampai kepada generasi berikutnya. Bersama-sama kami akan memuliakan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami berdoa di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan masuk. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi dasar di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa di hari-hari ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin jahat. Kami selalu membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk tetap setia berharap, percaya dan memegang janji-Mu bahwa Engkau Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan bersama kami. Apapun yang kami alami saat ini, Tuhan menyertai kami. Untuk itu Tuhan, bawa kami untuk semakin mendekat, semakin percaya, semakin berharap kepada Engkau, dan semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk mengajar kami, untuk mendidik kami, untuk membawa kami dalam kehidupan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami. Hamba-Mu yang Engkau pilih terbatas dalam segala hal, tetapi biarlah hikmat, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Kami menolak setiap tipu daya kuasa kegelapan yang mau menggagalkan rencana-Mu, yang mau berusaha untuk kami tidak melakukan firman-Mu. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan teramat besar untuk menjaga dan melindungi kami semua umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom. Saya mengucapkan selamat datang untuk Jacqueline dan Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Bahwa saudara bukan orang lain tetapi kita satu keluarga Allah.
Ya puji Tuhan juga untuk Ibu Rizky yang sudah sehat, ya mungkin sekalipun mungkin masih agak lemah ya. Tapi saya percaya bahwa semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Minta maaf karena ini kayaknya yang pertama dan yang terakhir di tahun 2024. Saya berterima kasih kepada Pak Gem yang selalu mendukung. Karena saya selama ini untuk tahun ini saya fokus di sekolah minggu, karena seperti apa yang kita lihat pada pagi hari ini bahwa tema yang diberikan oleh Sinode GBI adalah membangun generasi. Waktu saya membaca ini sebenarnya di hati saya ya bermacam-macam campur aduk bagaimana keadaan situasi yang kita alami saat ini sehubungan dengan generasi kita. Beberapa hari lalu bahkan kemarin saya masih sempat melihat di YouTube tentang kisah seorang anak muda habis diperkosa dan dibunuh, dan ini merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan, suatu peristiwa yang sangat menyakitkan bagi orang tua keluarga yang dialami. Bahkan kalau kita lihat saat ini pembunuhan itu suatu hal yang sepertinya hal yang biasa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya bagaimana menyikapi hal ini, sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan Tuhan agar di hari-hari ini kita tetap teguh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Apalagi yang berhubungan dengan generasi ya, anak-anak kita, generasi berikutnya dari anak-anak kita, cucu kita, bagaimana kehidupan mereka. Dan firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kepada Bapak, Ibu dan diri saya bagaimana kita sungguh-sungguh untuk memberikan suatu teladan sekalipun tidak mudah sebagai orang tua ya, untuk memberikan teladan bagi anak-anak kita. Di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki sebagai orang tua, kita banyak hal terbatas. Tetapi saya percaya waktu Tuhan memilih kita menjadi orang tua, Tuhan pasti memampukan kita, amin. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas ilahi untuk membimbing anak-anak kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan di pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 1. Ulangan 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk kita membacanya. Saya baca pada ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-peor. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya, terima kasih
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang disampaikan kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa, ini sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan selanjutnya, sebelum memulai era baru di tanah perjanjian, Musa mengajar generasi baru bangsa Israel untuk memperhatikan hal-hal penting. Hal itu tertuang dalam kitab Ulangan agar generasi baru menjadi unggul dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di Bilangan 25, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, ada latar belakang mengapa peristiwa firman Tuhan yang ditulis ini di ayat yang pertama sampai yang keempat, bagaimana Musa menekankan, mengingatkan, mengajarkan kepada umat Tuhan pada saat itu agar mereka mendengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kami hidup. Lewat peristiwa yang terjadi di Bilangan 25, bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka menikah dengan orang Moab pada saat itu, dan orang Moab itu kalau kita baca di ayatnya yang ketiga, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikut Baal Peor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang terjadi sebelum ayat firman Tuhan dituliskan bagi umat Israel pada saat ini, pada saat itu sesuatu hal yang sangat tragis yang dialami oleh generasi umat Tuhan sebelum generasi selanjutnya. Bagaimana mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu bangsa Moab. Dan bukan sampai saja di situ. Bukannya kadang-kala kan kalau kita maksudnya mengambil kita lihat kondisi pada saat itu, bagaimana umat Tuhan pada saat itu menyembah dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa Moab, yaitu Baal Peor. Dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan dan sangat menyakitkan hati Tuhan. Bukan saja sampai di pernikahan, tetapi mereka melakukan penyembahan berhala, menyembah Allah yang disembah oleh Moab yang tidak mengenal Tuhan, padahal mereka sudah mendengarkan perintah Tuhan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang dikhususkan bagi Tuhan. Tetapi mereka melakukan hal yang salah. Kalau kita lihat ya di kisah itu di Bilangan 25, bahwa ketika bangsa Israel berada di Sitim sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, pada saat itu sedang terjadi peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan pada masa peralihan itu bangsa Israel menjadi lengah, bangsa Israel menjadi longgar untuk melakukan hal-hal yang salah. Dan itu kita bisa lihat nanti Bapak Ibu ya baca di Bilangan 25, orang Israel melanggar firman Allah dan mengambil wanita-wanita Moab untuk menjadi istri mereka. Dan hal ini merupakan kekejian di mata Tuhan, dan akhirnya karena Tuhan murka pada umat Israel pada saat itu sehingga menewaskan 24 orang jiwa bangsa Israel. Sedikit atau banyak? Satu orang saja meninggal dalam keluarga kita, bukankah hal itu menyakitkan? Kesedihan yang mendalam, dan kita lihat 24.000 orang karena murka Allah akibat yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan dari sebab akibat yang dilakukan oleh bangsa Israel, Musa memperingatkan umat Tuhan di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bagaimana Musa memberitahukan kepada umat Tuhan, hari ini diperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian, manakah yang saudara pilih? Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang menjadi pilihan kita untuk mempersiapkan generasi kita dan generasi yang akan datang? Selalu kalau anak-anak muda ibadah, saya selalu temani mereka dalam hal untuk mempersiapkan mereka ke depannya, karena saya percaya bahwa hari-hari ini bukan suatu hal yang mudah. Jadi ketika kalau saya hari Sabtu pergi ibadah perkim, kalau terlalu lama saya minta izin pulang untuk menemani mereka.
Jadi kalau ibadah atau firman Tuhan disampaikan, saya temani mereka. Saya kadang-kala keliling lihat mereka, supaya mereka mempergunakan HP mereka itu betul-betul untuk firman Tuhan. Ya, pasti anak-anak muda tahu. Karena kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, apa yang kita akan dapatkan? Kita ini penuh dengan keterbatasan. Dalam segala hal banyak terbatas. Bahkan saya pun yang berdiri di hadapan saudara ini banyak hal terbatas. Tetapi ada kerinduan di hati saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena banyak hal yang akan kita terima waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupan. Dan ini merupakan suatu contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita menjadi teladan. Dan mempersiapkan generasi-generasi anak-anak muda di hari-hari terakhir ini. Saya bersyukurnya bahwa anak-anak muda selalu menerima. Bahwa kalau bisa saya bilang nanti selesai ibadah baru lanjut. Bahkan saya bilang kalau bisa pulang di rumah. Karena biasa kumpul-kumpul dengan anak muda yang lain bagaimana sharing satu dengan yang lain. Kalau biasa juga sebelum ibadah atau sesudah ibadah, temannya di samping mereka dua, saya tidak tahu game apa itu yang bersama-sama dengan teman yang lain. Kadang-kala saya ambil HP mereka, saya bilang nanti selesai ibadah atau nanti pulang di rumah. Fokus dulu sama teman-teman bagaimana satu dengan lain saling menguatkan, satu dengan lain saling membangun, dan bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ini sangat penting sekali. Bahkan anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bahwa hari-hari ini tantangan, goncangan itu bukan semakin baik. Kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Kita sebagai orang tua saya sama sampaikan bahwa kita ini terbatas. Kita membutuhkan kekuatan, pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan anak-anak saya sudah sampaikan bahwa saya tidak melarang untuk tetapi sekali-kali kalau kalian berhubungan, ya mungkin ke tahap pacaran, langsung cut, saya bilang tidak boleh. Karena kenapa? Kalau mereka sampai ke tahap pacaran dan mereka menganggap itu sesuatu hal yang biasa, oh nanti kedepannya kita akan memenangkan jiwanya, itu bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya sehari-hari ini Tuhan tolong anak-anak kami. Bahkan Tuhan mempercayakan saya untuk mengajar di SMP dan di SMA 1. Bagi saya itu bukan suatu hal yang mudah. Dan ketika saya memulai setiap pelajaran sebelum saya mengajar mereka, saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, biar mereka menjadi generasi-generasi yang kuat. Karena sebagian besar anak-anak muda dunia buku, bahkan angkatan saya itu sebagian besar banyak meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa orang yang semakin jauh dari Tuhan, minta maaf, bukan semakin baik, tetapi saya percaya orang yang jauh dan mendekat kepada Tuhan, hidupnya akan dipulihkan dan diberkati. Amin. Dan hari-hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Mari kita semua yang ada di tempat ini, baik sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan generasi kita agar mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Itu di poin yang pertama ya Bapak Ibu, dikatakan sini, gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Yang pertama bahwa takut akan Tuhan. Dikatakan di sini keluarga gereja perlu mengenalkan Tuhan kepada anak sejak dini dan menanamkan rasa takut akan Tuhan. Ya, dari sejak kecil kita memperkenalkan anak-anak kita untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Dari saya beberapa kesaksian seorang hamba Tuhan, akhirnya dia meninggalkan jemaat karena dia bilang dia tidak sanggup melayani jemaat karena anaknya dua orang meninggalkan iman percaya. Itu terjadi, kisah nyata terjadi di Makassar. Dua orang anaknya ketika mereka kuliah di Makassar, orang tuanya berpikir baik-baik saja. Firman Tuhan yang selama ini mereka dengar, pastilah sebagai orang tua percaya bahwa anak-anaknya ini tidak akan mungkin. Ketika anaknya menjalani hubungan dan tidak seiman dalam pernikahan, mereka meninggalkan iman percaya mereka. Orang tua mana yang tidak terpukul? Apalagi dia seorang hamba Tuhan, seorang gembala,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihan, seorang gembala. Dan di situ dia menyampaikan kepada jemaat dan dia memutuskan untuk berhenti mengembalakan. Karena dia sangat terbeban untuk anak yang 2 orang. Bagaimana anaknya itu akhirnya meninggalkan iman percayanya karena pernikahan. Dan ini bukan suatu hal yang mudah seperti saya katakan tadi. Tantangan kita sebagai orang tua, tantangan kita ya, bukan hanya orang tua, tantangan kita sebagai anak-anak muda. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilewati. Lihat kiri kanan, Mesir. Ke depan, belakang, Mesir. Satu hal yang harus kita lakukan, menghadap ke atas, minta pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Lihat kita semua yang ada tempat ini ya, sebagian puji Tuhan pasangan-pasangan yang seiman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau belum waktunya jangan dulu menjalin hubungan. Saya selalu ingatkan sama anak-anak SMP dan SMA. Saya bilang kalian fokus dulu. Fokus dulu sama pelajaran. Itu hal yang gampang, nanti kalau sudah saatnya, sudah waktunya, Tuhan pasti akan memberikan. Karena kenapa? Saya harus berhubungan dengan orang tua siswa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 2 minggu yang lalu, seorang anak dan orang tuanya menyetujui hubungan mereka yang tidak seiman. Cowoknya kelas 9, kelas 3, sekarang itu kelas 9, kelas 3 SMP, anaknya itu kelas 1 SMP. Dan orang tuanya itu sangat setuju persetujuan mereka yang tidak seiman, kan dia bilang pacaran saja. Dari hal seperti ini bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Saya ingatkan kepada anak ini, saya bilang jangan, kau masih kecil, masih jauh perjalanan. Saya ingatkan tentang keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di tempat lain. Bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita harus mempercayai Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah tantangan ini sebagai anak-anak muda, bahwa ini memang tidak mudah. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dikatakan sini, takut akan Tuhan. Satu kisah dalam Alkitab yaitu Timotius. Mari kita buka dalam 1 Timotius. Ya. 1 Timotius 3. Maaf ya Ibu Bapak Ibu. Maaf, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Di sini kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab yaitu Timotius. Bagaimana sejak kecil ia diajarkan untuk takut akan Tuhan, mengenal kitab suci. Dan ini sangat penting juga bagi kita ya, sebagai orang tua untuk menjadi teladan. Dan kita bagaimana mengingatkan anak-anak kita untuk senantiasa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita tidak mengerti. Mari kita baca saja. Kalaupun kita belum tahu, kita belum mengerti dari firman Tuhan yang kita baca, mari kita lakukan, kita baca saja. Dan pasti saya percaya bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, di situ pasti kita akan mengingat kebenaran firman Tuhan. Mungkin kadang-kala kita putus asa, kita marah, kita kecewa. Tuhan, ini kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Bahwa tidak melebihi kekuatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Waktu kita dicobai, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi solusi, Tuhan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Karena siapa? Karena Tuhan. Selalu Tuhan, bahwa kekuatan kita ini hanya ada di dalam Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kehidupan Timotius di dalam mengiring Tuhan, dia menjadi orang yang kuat di dalam melayani Tuhan. Bahkan dia memiliki komitmen yang teguh sebagai saksi Kristus dan menjadi teladan.
terutama yang selalu terkenal ya, ayat firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam tingkah lakumu. Apakah ini suatu hal yang mudah? Tidak. Kita butuh selalu, seperti saya katakan tadi, kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Kita selalu butuh kekuatan Tuhan agar hidup kita selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya waktu kita rindu untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, amin. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Tetapi kalau kedagingan kita, ini bukan suatu hal yang mudah ya, untuk melawan kedagingan kita, melawan apa yang menjadi kehendak kita. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa waktu kita memiliki roh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Contoh yang kedua, mari kita melihat dalam kehidupan Uzia di 2 Tawarik 26. 2 Tawarik pasal 26. Dua Tawarik pasal 26 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Saya baca dulu dari ayat pertama ya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Waktu Raja Uzia menjadi raja, ia berumur 16 tahun. Ini sesuatu yang langka ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk memimpin bangsa Israel itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi dalam usia muda. Tetapi kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengenalannya akan Tuhan, dia didampingi oleh Zakaria. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama anak-anak kita bersama-sama bertumbuh dengan anak-anak kita. Jangan ya kadang-kala kita menuntut anak kita, kalian harus begini, kalian harus begitu. Sementara kita kadang-kala bagaimana? Ya, pergi kalian gereja, kalian saja yang pergi gereja. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Kita tinggal di rumah. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Bahwa kehidupan Uzia pada saat itu dia tidak sendiri untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang di sekelilingnya yang takut akan Tuhan, yang selalu bersama-sama dengan dia untuk percaya dan mengenal Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, dan ia mencari Allah selama hidup Zakaria mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa sih yang tidak mau berhasil? Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini mau berhasil di dalam Tuhan. Ada sebuah contoh yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang dua orang yang hidup di tahun di abad 19. Mungkin Pak Yance bisa tampilkan ya. Ini adalah mungkin agak kecil tulisannya ya. Jonathan Edward dan Max Jukes ya. Maaf ya kalau cara bacanya saya tidak terlalu mengerti. Ya, Jonathan Edward. Di sini kita sangat lihat ya, contoh perbandingan yang cukup signifikan untuk menjadi perenungan bagi setiap kita yang merindukan agar kita dan generasi anak-anak kita, bagaimana mereka memiliki hidup takut akan Tuhan sehingga hidupnya berhasil, berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama, ada Jonathan Edward. Dia adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, hidup pada tahun yang sama dengan Jukes. Namun Jonathan Edward tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil. Jonathan Edward menikah dengan wanita muda yang saleh. Dari 1394 keturunannya, ditelusuri 295 orang lulus kuliah, 13 orang diantaranya menjadi rektor,
3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Kalau kita bandingkan yang kedua yaitu Mark Jus, bagaimana hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunan yang perempuan adalah pelacur. Bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Mark Jus telah merugikan pemerintahan Amerika pada masa itu di abad 19 dengan nilai dolar 1 miliar 25 juta. Ini berapa ya? Berapa kalau dirupiahkan? Ini sangat banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini sangat perbandingan yang sangat signifikan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan di hari-hari ini bagaimana kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan putus asa kalau kita dapati anak-anak kita mungkin gagal atau jauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka. Saya percaya bahwa jawaban dari semuanya adalah berdoa bagi anak-anak kita agar mereka kembali dan mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil waktu kita berserah kepada Tuhan. Satu kisah tentang seorang anak hamba Tuhan yang pergi kuliah, ya saya sudah sampaikan juga, kuliah di California, di negara bagian di Amerika. Bagaimana ketika dalam kuliahnya itu dia bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika dia pulang liburan, dia sampaikan kepada orang tuanya, Bapak minta maaf, saya tidak lagi percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak percaya lagi kepada dia. Saat itu bapaknya sangat marah. Semua barang-barang di dalam rumah itu dirusakkan oleh bapaknya, lemari dihancurkan. Dan apa yang dilakukan oleh mamanya hanya menangis dan berdoa, tidak berdaya. Siapa kita ini yang bisa mempunyai kekuatan untuk merubah orang selain daripada Tuhan? Kita hanya bisa menasihati, kita hanya bisa mengingatkan, tetapi yang merubah hati orang itu hanya Tuhan. Amin. Jadi jangan kita memaksakan suatu hal yang bukan menjadi kehendak kita, tetapi bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, orang tuanya, ibunya hanya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian anaknya ini kembali dan mengatakan kepada orang tuanya, Bapak Mama minta maaf, saya kembali percaya kepada Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Apa yang dikatakan mamanya? Dia menulis sebuah buku, dia katakan begini, mungkin orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di hati kita, mereka menolak apa yang kita katakan. Mereka tidak mendengar nasihat kita, tetapi mereka tidak melawan kuasa doa. Amin. Masihkah kita berdoa, menyerahkan orang-orang yang kita kasihi, menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan sebagai manusia yang banyak-banyak terbatasnya ini? Bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan agar anak-anak kita, generasi kita, suatu saat kita tidak ada lagi di muka bumi ini, kita akan meninggalkan bumi. Tetapi bagaimana dengan generasi anak-anak kita? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka hidup takut akan Tuhan? Apakah kita bisa pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan? Kalau kita baca kisah ini sangat berbeda sekali. Bagaimana Jonathan Edward memiliki hidup takut akan Tuhan, dan Max Jukes bagaimana hidupnya memilih untuk menjadi ateis dan menentang Tuhan. Keturunan-keturunannya sangat berbeda sekali. Orang yang takut Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sini mari kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita selalu berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak saya itu selalu kadangkala biasa tidur telat. Jadi kalau marah-marah itu kalau dikasih bangun pagi. Tetapi saya bilang tidak nak, sepanjang hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita terus harus meminta pertolongan Tuhan. Karena siapakah kita ini yang bisa memasuki hari baru dengan kekuatan kita? Tidak bisa selain dengan pertolongan Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan.
Bahkan saya sampaikan kepada mereka, kalaupun sesuatu yang terjadi, jangan teriak panggil nama mama atau bapak, karena kita ini terbatas, panggil nama Yesus Tuhan. Dia adalah nama yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita dalam segala situasi, dalam keadaan apapun. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita, amin. Hanya sanggup memberikan perlindungan bagi kita, yang menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, menjaga keluarga kita, menjaga usaha kita, menjaga anak-anak kita. Dan ini sangat dibutuhkan bagaimana kita memiliki roh takut akan Tuhan. Di situ selanjutnya dikatakan bahwa salah satu sikap takut akan Tuhan adalah dengan tidak menambah atau mengurangi perintah Tuhan. Keluarga gereja perlu mengajar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita selalu menempatkan bahwa mau-maunya kita, seleranya kita, keinginan kita, tetapi kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi saat ini ya, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita hanya fokus kepada ini, Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menolong, menguatkan dan menopang kita. Dan selanjutnya dikatakan takut akan Tuhan membawa kehidupan, sedangkan sikap memberontak terhadapnya akan mengantar kepada hukuman. Pilihan ada di Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita mau takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah kehidupan, adalah berkat, sedangkan sikap memberontak terhadap Dia adalah kutuk dan kematian. Itu terjadi pada umat Tuhan generasi yang lama, bagaimana mereka tidak taat, mereka tidak memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga Musa memberikan pelajaran kepada umat Tuhan agar mereka mendengarkan, memiliki roh takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan bagaimana gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Yang kedua adalah mendengar ajaran Tuhan. Dikatakan bahwa kasih kepada Allah ditunjukkan bukan dengan perasaan dalam hati semata-mata, namun diwujudkan dalam perbuatan dan tindakan. Tindakan kasih kepada Allah dapat dinyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kehendaknya ada di dalam firman-Nya. Jadi kehendak Tuhan itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mau taat atau tidak, keputusan ada di Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi teladan, mempersiapkan anak-anak kita untuk mendengarkan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi ya, sekalipun tidak mudah, sekalipun banyak tantangan, tetapi kita selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan kita lihat tadi di Ulangan bagaimana Musa memperingatkan kepada bangsa Israel, dengarlah ketetapan supaya kamu hidup. Kalau kita baca kembali di ayat yang kelima dari Ulangan pasal 4 tadi, mari kita buka kembali. Firman Tuhan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Di sini bagaimana Musa mengingatkan kepada umat Tuhan pada saat itu agar mereka senantiasa untuk memilih, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dikatakan di ayat sebelumnya bahwa diperhadapkan berkat atau kutuk, kehidupan dan kematian. Biarlah umat Tuhan pada saat itu memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga mereka hidup dipulihkan, diberkati Tuhan dan tidak mengalami kematian. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10, bagaimana kisah ini menjadi peringatan umat Tuhan pada saat itu dan menjadi peringatan bagi kita semua dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Satu Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita
untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya bagaimana apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu menjadi contoh bagi kita agar kita bertindak hati-hati, agar kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau kita baca kembali di 1 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan begini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali bagi umat Israel pada saat itu, dan ini merupakan suatu peringatan bagi kita bagaimana di hari-hari terakhir ini kita perlu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahwa kita ini berjalan tidak dibiarkan sendiri. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita baca lagi ya Bapak Ibu, Efesus 5 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan begini. Ya, saya menunggu ya. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini suatu hal yang sangat tegas sekali yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya untuk memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Jadi kita tidak disuruh untuk memperhatikan orang lain ya cara hidup mereka, tetapi bagaimana cara hidup kita. Dikatakan di sini bukan seperti orang bebal, orang yang tidak mau diajar, keras kepala, tidak dengar-dengaran, dan tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang mau diajar, orang yang mau ditegur, orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, sesuai dengan di Timotius. Di 2 Timotius bahwa hari-hari ini bahwa hari-hari yang semakin jahat bukan semakin baik. Tetapi saya percaya orang yang berharap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan semakin baik. Amin. Akan semakin kuat, akan semakin teguh, semakin dipulihkan, semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan bahwa kita harus senantiasa di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapapun kita tidak bisa di luar Tuhan. Dan hari ini kita terus membutuhkan Tuhan. Supaya apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hanya bisa kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ada banyak peluang untuk kita dengar di YouTube firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, yang bukan menentang. Bagaimana hari-hari ini kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan mampukan kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena seperti saya katakan tadi, waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Bahkan kita akan melihat bagaimana anak cucu kita itu mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan. Siapa orang tua yang tidak senang? Siapa orang tua yang tidak sukacita ketika anak cucu kita mengenal, percaya kepada Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan?
Pasti kita semua senang, bahkan anak-anak muda di tempat ini. Mari tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari minta pertolongan kepada Tuhan untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Dan yang ketiga bahwa memiliki hikmat Tuhan. Yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Peraturan dan ketetapan Tuhan telah menjadikan mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Relasi kita dengan firman Tuhan akan menjadikan kita memiliki sumber hikmat kebijaksanaan dan diperbaharui dalam akal budi kita. Seperti kata Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kepercayaannya kepada Tuhan bahkan dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Hikmat, kita membutuhkan hikmat. Membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi suatu persoalan, kita perlu bijaksana. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita ke depan, bagaimana ketika kita menghadapi persoalan masalah. Banyak hal, pengaruh-pengaruh dari luar. Mungkin sebagai anak-anak muda, jangan tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki yang seiman, tidak apa-apa pasti nanti dia ikut dia. Itu hikmat dari mana? Apakah kita tetap berpegang pada janji firman Tuhan? Atau mungkin keluarga rumah tangga kita, masihkah kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Mempercayakan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Salomo, yaitu nanti bisa Bapak Ibu baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Bagaimana Salomo meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan untuk memiliki hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Ketika dia dipercayakan menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9, dan Raja Salomo memiliki hikmat, kepandaian yang dari Tuhan, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dalam mengambil keputusan sebagai raja. Hanya sayang, Bapak Ibu sayang sekali, kalau kita baca kisah selanjutnya di 1 Raja-Raja 11, ayat 1 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Dalam kehidupan kerohaniannya, kepercayaannya kepada Tuhan, teralihkan dengan wanita-wanita yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saya bacakan kembali ya, 1 Raja-Raja 11. Ya, 1 Raja-Raja 11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Dan terbukti kita melihat bagaimana Raja Salomo terpaut pada wanita-wanita yang tidak percaya kepada Tuhan, wanita-wanita Moab. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal dia adalah orang yang memiliki hikmat. Ketika dia berdoa berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia hikmat. Tetapi ketika dia mencintai perempuan-perempuan asing, dia jatuh dalam penyembahan berhala dan dia tidak hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita melihat akibat-akibat yang dialami. Ini sesuatu hal yang menjadi peringatan bagi Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Bagaimana kita terus menjaga sampai akhir hidup kita. Tidak ada yang mustahil ketika kita minta pertolongan, kita minta belas kasihan Tuhan untuk tetap ada di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan, situasi tidak mendukung, tetapi kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka. Dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, imannya tetap di dalam Tuhan. Apapun, bahkan ketika Raja Nebukadnezar menyuruh dia untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Apa yang menjadi jawaban oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sekalipun
Allah yang saya sembah tidak sanggup menolong saya. Keputusan saya tetap tidak menyembah patung yang didirikan oleh Tuhanku. Bukan main luar biasa. Keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak dan Abednego untuk mempertahankan iman percayanya. Bukan suatu hal yang mudah mempertaruhkan iman. Saya teringat ya, minta maaf Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apalagi saat ini dekat-dekat pilkada, minta maaf. Beberapa hari yang lalu ditawarkan sekian, dan saya bilang, apa yang tidak mau uang? Ada yang tidak mau uang sini? Pasti semua mau uang. Bagi saya, menerima dan tidak menerima uang. Saya sudah katakan di hati saya dan pada bangsa bisa menang. Bukan sok-sok, apa yang tidak mau uang, tetapi kita tahu apa tujuan dari uang yang kita terima itu. Kita tahu apa dari tujuan dari uang yang kita terima itu. Mungkin kita bisa menggunakannya, kita bisa pakai. Tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan itu ada di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini sudah mengalami kuasa Tuhan. Amin. Sudah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Masa hal yang sepele itu kita harus lakukan? Di sekolah disampaikan kepada saya, dia bilang begini, siapa yang datang di rumah? Saya bilang minta maaf. Bukan, saya bilang sekali lagi, bukan saya tidak mau uang, tetapi saya tahu bahwa ketika saya menerima itu, berarti saya menerima suap. Saya menerima suap dan saya belajar, bukan saya ini ya, bahwa itu bagi saya, dan firman Tuhan, bahwa ketika kita melakukan hal-hal itu adalah, maaf, kita melanggar ketetapan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan ini saya percaya bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kalau kita perkatakan berapa mau dapat, berapa. Dijanjikan sekian. Mari kita melakukan, kita minta terus pertolongan Tuhan. Hikmat Tuhan agar kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita selalu minta hikmat daripada Tuhan dalam mengambil keputusan, bahkan dalam hal mendidik anak-anak kita. Kadang-kala mungkin yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita itu sesuatu hal yang benar, tetapi belum tentu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Begitupun juga bersyukur ya bagi anak-anak muda di tempat ini, tetap kuat, tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kita tetap bertahan sampai hari ini, saya percaya itu karena pertolongan Tuhan. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita lakukan, kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita sendiri yang alami. Bukan orang di sekitar kita, tetapi kita sendiri. Dan itu berdampak bagi suami kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita mau, bahkan generasi kita dan generasi selanjutnya, bagaimana kita saat-saat ini mempersiapkan diri kita, mempersiapkan generasi kita untuk mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mengingatkan tentang mereka ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa bagaimana kita meminta pertolongan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, supaya setiap keputusan yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak mudah tapi bisa ketika kita bersama Tuhan. Kita minta terus pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bukan suatu hal yang mudah, tetapi saya percaya, ya Ci Ayung sudah tarik nafas. Bukan suatu hal yang mudah, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Supaya kita akan melihat generasi anak cucu kita, bagaimana mereka hidup dalam takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kita melihat kehidupan mereka, bagaimana mereka dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dan saya mengundang semua para pelayan untuk maju ke depan. Ya, puji Tuhan, kita mau berdoa. Hari ini kebenaran firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Apa yang kita baca tadi itu pesan Musa untuk orang Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Musa bilang begini, kau dengar betul ini peraturan dan ketetapan Allah yang saya sampaikan kepada kalian. Ayat 6 bilang begini,
lebih parah lagi kau tidak ceritakan kepada anak cucu. Itu pesan wasiat Musa. Seperti Daud waktu menjelang kematiannya, dia berkata kepada Salomo, anakku, tidak ada kasihan harta yang saya wariskan kepadamu. Baca baik-baik. Tidak ada harta yang kuwariskan padamu. Padahal kalau buka gudang, emas perak, segala harta kekayaan telah disediakan oleh Daud dalam rangka pembangunan bait Allah. Bahkan untuk kayu bangunan sekalipun sudah dikumpul. Tetapi waktu dia mau mati, Daud bilang begini, tidak ada yang saya wariskan kepadamu. Tidak ada harta kekayaan yang kuwariskan kepadamu. Padahal banyak. Kenapa bisa begitu? Karena selanjutnya Daud bilang begini, yang saya mau minta kepadamu anak, beribadah kau sungguh-sungguh kepada Allah, Allah bapamu ini dan Allah nenek moyangmu. Jadi warisan yang paling berharga di atas warisan adalah mewariskan iman kepercayaan kepada anak kita. Amin. Amin. Hati-hati, waspada. Jangan sampai apa yang kau sudah lihat kau lupakan. Lagi parah, kemudian hilang dari ingatanmu. Dan engkau tidak menceritakan kepada generasi berikutnya. Ayat 6 yang kita baca tadi, Musa bilang begitu. Waktu Israel mau masuk ke tanah perjanjian, ketika tampuk kepemimpinan akan diserahkan ke Yosua, Musa ingat-ingatkan, jangan kau abaikan apa itu perintah Tuhan, apa itu aturan dan ketetapannya. Karena itu akan buat kamu pandai, buat kamu bijaksana, survive berjalan di bawah kolong langit ini di atas muka bumi. Amin. Karena Tuhan yang suruh, Dia juga yang akan menyertai saudara dan saya supaya kita sanggup melakukan. Itulah ajaibnya Immanuel. Itulah ajaibnya. Karena di mana-mana orang yang suruh, dia tidak sertai. Tapi kalau Tuhan suruh, dia ikut serta. Ulang-ulang selalu saya bilang, kalau bapak mama kita suruh pergi ke pasar, nak, dia tinggal di rumah, kita yang pergi pasar. Tapi Tuhan Yesus kalau dia suruh pergi ke pasar, ketahuilah saya berboncengan dengan engkau, saya terlibat dengan engkau. Itu bisa kita baca di Kisah Rasul. Kesimpulan dari apa yang diperbuat oleh para rasul-rasul di Kisah Para Rasul itu adalah sebenarnya perbuatan Allah. Itulah yang membedakan kita dengan umat yang lain. Amin. Ya. Takutlah akan Tuhan. Itu akan membuat kita akan senantiasa berhati-hati untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi takjublah karena kita tahu segala berkat, perlindungan, penyertaan selalu ada bagi kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Kiranya pujian ini boleh kami hidupi dalam hidup kami. Bahwa kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dengan hidup
di dalam kehendak. Walaupun sungguh kami tahu ini bukan perkara yang gampang, tetapi satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau sendiri yang akan menyanggupkan kami untuk melakukan setiap apa kehendak-Mu. Karena firman-Mu menyatakan Engkau ada di dalam kami, bekerja melalui kami dan oleh kami, untuk hormat kemuliaan nama. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami hari ini, untuk senantiasa kami boleh pegang akan hal ini. Kami takut akan Engkau, sehingga kami akan melakukan setiap apa kehendak berdasarkan cinta kepada-Mu. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami percaya kami akan sanggup karena ada Tuhan yang beserta kami. Kami percaya kami dapat melakukannya karena ada Tuhan yang sanggupkan kami. Engkau yang bekerja di dalam kami. Karena itu kami minta dengan kerendahan hati, ya Roh Kudus, tolong kami. Karena tidak ada satupun hal perkara yang tersembunyi di hadapan-Mu. Siapa kami yang Kau tahu. Ini komitmen kami, ini kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Materaikanlah kebenaran firman yang telah disampaikan kepada kami, dan biarlah ini menjadi kelakuan, dan biarlah juga kami semakin bersemangat di dalam mengiring Tuhan dalam hidup yang masih sisa ini. Terima kasih. Urapi senantiasa hamba-Mu dalam segala aktivitas pelayanan di mana saja. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan selalu dalam kehidupan kami semua. Kemuliaan bagi-Mu. Kami bawa dan persembahkan doa kami ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Menjadi berkat baru bagi setiap kita, keluarga-keluarga Tuhan, juga terutama kita keluarga-keluarga muda, pasutri muda, untuk bagaimana kita bukan hanya kegembiraan untuk punya anak, tapi mengantar anak kita untuk tetap setia dengan Tuhan. Dalam prosesnya itu tidak gampang, tetapi karena Tuhan yang akan menguatkan kehidupan. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini dengan kasih kepada Ibu Mary Kurniawan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar saat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kalau dulu Musa memberikan nasihat kepada generasi-generasi muda, dan saat ini Tuhan Engkau memberikan nasihat kepada kami semua orang tua untuk memberikan nasihat juga kepada generasi-generasi muda selanjutnya, pada anak cucu kami, untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup, kami ajarkan mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mengenal Engkau, maka mereka akan bertumbuh di dalam kasih, mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan, kami percaya mereka akan mengasihi Engkau, dan kasih itu akan mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak kami, dan Engkau akan memberikan kebijaksanaan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami sebagai orang tua, kami tidak mampu, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang akan memampukan kami untuk memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua untuk mengajar dan mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan Ibu Gem yang sudah menjadi saluran berkat pada saat pagi hari ini. Kembali saat pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan Tuhan untuk persembahan
tangan bagi korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Kami percaya Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau akan curahkan bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah dalam setiap pekerjaan usaha kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami akan melakukan dengan Tuhan, dengan sukacita, dengan Tuhan sukacita daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kesediaan Ibu Mary Gunawan. Mari jemaat Tuhan kita memberi dengan penuh sukacita di siang hari ini. Sebelum kita menyaksikan Battle News di pagi hari ini, bila ada jemaat Tuhan yang baru datang beribadah bersama kami di tempat ini, dengan kasih kami sambut bisa bangkit dengan hormat, bisa bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Silakan duduk kembali, mungkin sebentar Ibu Gembala bisa memberikan kasih kepada saudara kita yang baru hadir bersama di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan Battle News di siang hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan November. Masih dengan tema Iman dan Pelayanan Intergenerasi. Minggu ini kita masuk dalam tema Membangun Generasi. Generasi muda merupakan pilar penyangga dan penerus gereja yang memiliki tugas dalam pelayanan dan pengutusan gereja. Sebagai generasi penerus, kaum muda diharapkan mampu menjadi pemimpin yang teladan, tangguh, cakap untuk mengajar orang lain, dan menjadi seorang hamba Tuhan yang militan dalam ladang pelayanan. Untuk itu, gereja harus mempersiapkan generasi unggul yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memperhatikan didikan Tuhan.
Bersama saya Esra Munte akan menyampaikan informasi gereja dalam sepekan. Inilah Bethel News. Ibadah Mesbah Keluarga 1, Selasa 26 November 2024, bertempat di Rumah Doa. Tuan Rumah Keluarga Bapak Vincent Wijaya, WL Ibu Dorcas, musik Bapak Stephen, firman Tuhan Bapak Benny Ham. Ibadah Mesbah Keluarga 2, Rabu 27 November 2024, WL Saudari Abigail, musik Ibu Oviana Ruruk, firman Tuhan Saudari Julius Berhitu. Kamis 28 November 2024, bertempat di Rumah Doa, diadakan latihan musik ibadah raya pada pukul 19.30 WITA. Ibadah Mesbah Keluarga 3, Jumat 29 November 2024, Tuan Rumah Bapak Heri Irfandi, WL Saudari Jenny Peter, musik Bapak Agustinus Bida, firman Tuhan Bapak Daniel Ruruk. Pada hari Sabtu 30 November 2024 diadakan ibadah Youth, WL Saudari Widya, firman Tuhan Bapak Beni, musik Bapak Beni. Ibadah raya pada hari Minggu 1 Desember 2024, WL Ibu Desi Berhitu, singer Bapak Hari Kohang, Saudari Esra Munte. Musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Benny Ham, Bapak Benes Mowisu, dan Saudara Jack Faith Hariman. LCD Saudari Cecilia Mantong, Aser Ibu Sincitan, Ibu Harlina, Ibu Elizabeth Joang. Pelayan perjamuan Ibu Mary Kurniawan dan Ibu Yonce Lomilia. Doa Ibu Oviana Ruruk. Yang berulang tahun di minggu ini, tanggal 27, adik Clay Immanuel Ham, tanggal 28, Ibu Hosiana Mirdal Dompe, tanggal 29, adik Hana Jovita Hariman, tanggal 30, Ibu Imelda Lahema. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan pada hari Minggu 1 Desember 2024. WL Kakak Gebi, pendamping WL Kakak Abigail, musik Kakak Jaya, firman kelas kecil Kakak Murti, firman kelas besar Ibu Ovin, pendamping sekolah minggu Kakak Moren dan Kakak Mary. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penit di nomor 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruruk. Ulangan 4 ayat 6a mengatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Demikianlah Bethel News untuk minggu ini. Saya Esra Munte mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu mewakili panitia Natal, saya mau menyampaikan kepada kita yang mengundang anak-anak sekolah minggu
Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau Raja di atas segala raja. Let our King Hosana. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, kini, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau, Allah yang layak ditinggikan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur di hari pertama, di minggu terakhir di bulan ini, kami boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya pujian, penyembahan, ungkapan syukur kami berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau sendiri ya Tuhan memperkenankan akan hal itu. Kami bersyukur, tibalah saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan sebelumnya mari berkatilah kami, layakan hamba-Mu menumpangkan tangan, supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus untuk pulang memberitakan kabar baik melalui perkataannya dan melalui perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan dengan iman terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati.